Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Tadi kita sudah menyaksikan video ibadah bersama. Sekarang kita akan membahas firman Tuhan lagi bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita buka ibadah ini dengan doa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan dan kami akan membahasnya lagi. Pimpin kami Tuhan agar bisa mengerti lebih baik lagi Tuhan tentang firman yang Kau berikan. Sertai kami Tuhan juga agar bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan dengan firman ini nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tadi ayat Alkitab diambil dari Lukas ya. Yuk kita buka Alkitab kita. Dibuka Alkitabnya dari kitab Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tadi udah buka lagi ya. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Oke, kita baca bersama-sama. Seperti biasa alamatnya dulu baru ayatnya. 1 2 3. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Dari firman Tuhan hari ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Apa yang kita dapat pada hari ini? Di sini bisa kita lihat dari judulnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan pada kejadian ini ada 4 orang di situ. Ada Yesus, ada Petrus, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Sisanya itu ada ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Di sini bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat dimuliakan. Coba kita lihat di ayat ke-35. Di ayat sebelumnya, di ayat 34 dibilang bahwa mereka masuk ke dalam awan. Nah, kita bayangin masuk ke dalam awan, terus tiba-tiba ada suara kencang banget bilang, bersama-sama ya, bareng-bareng ya. Ayat 35. 1, 2, 3. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Yesus dipilih langsung sama Bapaknya, sama Tuhan Allah, untuk menjadi penyelamat manusia. Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia ini, dia menjadi orang yang manusia yang rendah hati. Dia tidak sombong, walaupun dia tahu bahwa dia anak Allah. Rendah hati ini memberikan kemuliaan yang besar. Kerendah hatian yang dia punya, sifat rendah hati yang dia punya, menunjukkan sebuah kemuliaan yang besar.
Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang rendah hati. Kita tidak boleh sombong atas apapun yang kita punya di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan kita harus terus rendah hati atas apapun yang kita punya, atas apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini. Baik adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita terus rendah hati, bisa menjadi anak yang bisa memuliakan nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi sekitar kita, tidak sombong, dan terus membaca firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan dengan baik. Baik adik-adik, tugas hari ini sangat mudah, sangat gampang. Tugasnya yaitu membuat video kreatif dengan gerakan boleh, alat-alat boleh, yaitu mengenai ayat hafalan. Bareng-bareng dengan saudara, papa, mama. Videonya, ayat hafalannya yaitu dari Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Itu ayat hafalannya, dibuat jadi video yang sangat kreatif, sekreatif mungkin, dan dikirimkan nanti ke WhatsApp. Sekian adik-adik firman Tuhan hari ini. Jadi anak yang rendah hati dan tidak sombong tentunya, dan penuh dengan rasa syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan. Sekian adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini dengan berdoa, lalu nanti diakhiri dengan doa Bapa kami, dan terakhir Bapa terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini, pertemuan virtual kami Tuhan. Pimpin kami Bapa agar kami bisa menjadi anak yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajarkan kami banyak hal mengenai bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan kami, juga menjadi anak yang tidak sombong. Pimpin kami Tuhan agar bisa menjalankan dengan baik, menjadi anak yang bisa menjadi penyalur berkat Tuhan bagi sesama kami. Sekarang kami Tuhan akan menjalankan kegiatan kami masing-masing. Kau yang pimpin Tuhan agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.